Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala kikir, dap, dan pelit merupakan dua perkara yang membinasakan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, ternyata penyakit kikir ini, pelit, kalau kita hitung-hitung, dia sesuatu penyakit yang membinasakan kita. Bukan penyakit yang, bukan suatu kepintaran, bukan kehebatan, bukan kekuatan, sesuatu kebinasaan ya Allah. Ini wali Allah yang bilang ya. Dengan apa? Dengan dalil firman Allah, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan yang artinya, dan barang siapa terjaga dari rasa kikir dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. Yang artinya Allah berfirman di surat Al-Imran, sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, untuk menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Baginda Nabi Muhammad SAW, اتقوا الشح وأن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Rasulullah bersabda, jauhilah kekikiran, karena sesungguhnya kekikiran telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Sifat ini membuat mereka berani saling menumpahkan darah dan menghalalkan segala yang haram atas mereka. Ya Allah, ini penyakit bisa bikin orang bertumpah darah. Memang buruk benar ya, buruk ya Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-bakhil ba'id min Allah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qaribun minan nar. Nabi Muhammad bersabda, orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sakha'u syajaratun fil jannah wa awsanuha fid dunya faman ta'allaqa bi ghuslin minha qadahu ila al-jannah fala yalijul jannah illa sakhi wal bukhlu syajaratun fil nar wa awsanuha fid dunya faman ta'allaqa bi ghuslin minha qadahu ila an-nar fala yalijun nar illa bakhil. Yang artinya Nabi Muhammad bersabda, sifat dermawan adalah suatu pohon di sorga yang cabang-cabangnya ada di dunia. Barang siapa memegang salah satu cabangnya, niscaya cabang itu mengantarnya ke sorga. Jadi tidak akan masuk sorga kecuali orang yang dermawan. Sedangkan sifat kikir adalah suatu pohon di neraka yang cabang-cabangnya ada di dunia. Barang siapa memegang salah satu cabangnya,
niscaya cabang itu mengantarnya ke neraka. Jadi tidak masuk neraka kecuali orang yang kikir. Ya Allah. Nabi Muhammad bersabda, ala wa inna kulla jawadin fil jannah hatmun ala Allah wa ana bihi kafil. Ala wa inna kulla bakhilin fil nar hatmun ala Allah wa ana bihi kafir. Ketahuilah, sesungguhnya setiap orang yang dermawan berada di surga. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, dan aku yang memberi jaminannya. Ya Allah, dijamin langsung sama Rasulullah. Ketahuilah bahwa setiap orang yang kikir berada di neraka. Inilah ketetapan Allah, dan aku yang menjaminnya. La ilaha illallah. As-sakhiyu habibullah. Orang yang dermawan ini kekasihnya Allah. Bukan orang dermawan itu orang kaya, bukan. Dulu ada Habib Abu Bakar Al-Azmi. Dia punya saudara di Tarim. Abu Bakar Al-Azmi kaya raja di Aden. Kaya, hartanya banyak. Orang datang siapapun susah ditolong. Semuanya. Yang punya masalah pecah masalahnya. Orang bilang, ya Habib, dia muji bahwa saudaranya ada di Tarim. Bilang, orang-orang sana bilang kami ingin ketemu, karena Habib ini memuji terus orangnya, masya Allah baik. Kalau begitu kita ke sana, saudaranya aja begini, bagaimana kakaknya? Wah, mungkin sudah yang dipuji-puji terus sama si Anda ya. Ketemu, datang ke Tarim, sampai di Tarim, ketemu di masjid. Setelah ke masjid, sholat, dibilang saya dari Aden. Dia bilang kotor. Ya saya baru datang dari Aden. Ya ke rumah kita makan dulu. Pasti dijamu ini makanan. Sampai di rumah dilihat rumahnya biasa aja. Pas dijamu apa? Sepotong roti. Potongan roti. Salah set ini. Ternyata Habib Abu Bakar Andi lebih dermawan. Ini ngasih cuma potongan roti aja. Pulang, dia bilang, ya Habib, nggak ada orang sedermawan pian. Saya sudah ketemu sama adik saudara pian di Tarim. Oh, apa? Ya, saya dikasih, kau bilang dia dermawan. Saya cuma dikasih sepotong roti. Ya, kau tahu itu sepotong roti. Sepotong roti itulah untuk makanan dia dan keluarganya. Dia bagikan kepadamu sebagai tamu. Dia ambil jatahnya, dipotong belah dua. Dia makan sekeluarga, kau sendirian dalam potongan itu. Bukan sedekah karena banyaknya, tapi karena pengorbanannya. Aku sedekah banyak karena memang banyak. Nggak ada yang kukorbankan. Ini dia korbankan makanan keluarganya. Dia lebih dermawan dari banyak. Jadi sesuatu itu besar jikalau ada pengorbanan, bukan gara-gara banyaknya. Jadi bukan orang yang dermawan itu harus kaya. Nah, banyak orang kita tahu tak punya apa-apa. Dia pengen menolong, dia pengen berjuang, dia pengen memberikan satu pemberian, tidak punya, dengan tenaganya dia keluar. Nah, ini yang diterima oleh Allah. Karena dikorbankan, diambil waktunya, ininya. La ilaha illallah. Inilah pasar rahmat. Dunia ini kita harus banyak-banyak berdapat untuk. Ada orang punya tanah banyak, ya. Tanahnya banyak sana sini, tapi tidak bisa bersedekah. Subhanallah. Sedekahnya palingan hari Jumat. Urun sedekah bagus, tapi dia masih ada bersedekah. Ya Allah,
Kenapa iya saya nyimpen tanah? Benar, secara ilmu manajemen kita harus punya simpanan, punya ini bagus sekali. Dan subhanallah, ada orang juga tanahnya tidak banyak, tapi subhanallah, anaknya si fulan itu sekolah, dia ingat sekolahkan. Anaknya si fulan itu, setiap hari kita jalan sama dia sedekah, ini sedekah. Allah. Memang di dunia ada tanah, tapi tanahnya di akhirat banyak. Surganya Allah, orang sudah kenal sama tanah di surga mahal. Jadi dia pengen punya tanah banyak. Hanya bilang ini dikenal, ini tidak kenal. Sudah, ini satu cerita. Satu cerita lagi yang memang ini nyata. Kita hadap barang-barang. Ini orang berapa kali jalan sama Habib. Dan dia ikut umroh berapa kali. Bareng Habib terus. Dia umroh pertama, iya dia memang sudah siap memang belum umroh angkat. Subhanallah. Yang kedua, tidak ada niat, tidak ada janjinya. Tidak mungkin lah karena bukan orang kaya ini, rezekinya pas-pasan cukup aja. Tapi subhanallah, Habib cuma ngasih tahu. Akhirnya tapi dia mengerti. Habib bilang niatkan saja. Kalau niat, insya Allah tidak ganggu rezeki kita yang ada. Subhanallah. Ini orang sudah mau berangkat, baru dia masang niat. Allah pengen, tapi ini tidak mungkin rasanya. Ini akan ada. Tidak akan mengganggu rezeki insya Allah. Subhanallah, dapat rezeki, tidak ganggu rezeki yang ada. Nah ada orang dia tidak niat. Dia tidak punya niat untuk berbuat baik. Dia tidak punya niat untuk beribadah hartanya tadi. Dia nyangka sudah harta ini begini sudah. Bahwa dia bisa bersedekah itu dari kekuatannya. Dia bisa nolong orang dari kekuatannya. Dia tidak mau nolong orang tersebut. Nanti ini berkurang. Tidak tahu berkurang semuanya benar. Jangan dia nolong itu. Sekarang anak niatkan, subhanallah, niat mau nolong si fulan, Allah kasih rezeki di tempat yang lain, di sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak mengganggu uang yang ada. Karena punya niat tadi diganti sama Allah SWT, bahkan ditambahi lagi, dilebihi lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita tidak berniat, tetap kita dapatkan rezeki, tapi rezeki yang ada aja. Kita niatkan, ditambah lagi sama Allah rezeki, karena kita punya niat. Oh saya punya niat mau nanggung keluarga saya, bapak ibu saya yang ngasih makan. Rezeki kita ada, karena kita punya niat untuk nanggung abah ibu kita, Allah kasih rezeki abah ibu kita dari kita. Nah, bahkan karena kita mau begitu ditambah sama Allah, karena yang ngasih rezeki Allah. Kita ada kerannya, masuk di situ dari dan orang yang ada. Nah ini terjadi dan terbukti dengan perjalanan hidup yang Habib lihat banyak benar. Ada yang nggak niat takut, pelit ya. Bukan itu, masih ada takut lah karena belum tahu tadi. Takut Allah nanti ini begini, nanti bagaimana pasar sepi, ini begini misalnya. Nggak terpikir dia mau bantu saudaranya, ya Allah. Ini kan sudah besar, biar dia pikir sendiri, biar begini. Padahal kalau dia niat untuk membantu, saudaranya terbantu sambil suruh belajar bekerja, suruh belajar begini, nanti dapat semuanya. Dari sini kita dapat, dari sini kita dapat. Subhanallah. Waktu ini majlis 10 tahun yang lalu, gitu. Ada banyak kebutuhan kita dulu, ngasih bulanan sama orang ini segala. Ada orang anak suruh. Karena melihat ini yang muslim, tidak ada yang bergerak semuanya sudah. Waktu sekitar 15 tahun yang lalu, susah nyari orang mau berbuat baik. Ya. Masih belum terbuka jalan. Ada 1-2 orang, ya saya tidak perlu sebutkan, susah waktu itu dia bekerja. Orang bukan Islam dia orang Cina. Dia sudah Bib nanti kami yang bantu biar kami ajak urusan majelis
setiap bulan ada ustaz datang. Sekarang orangnya jadi kaya besar. Dulu tak punya apa-apa, sekarang ya Allah. Habib tak mau ketemu dia aja. Habib aja yang tak mau nemu dia. Malu Habib. Ya, kalau bisa, Allah Habib bilang saya minta murid-murid yang hadir di majelis ini mudah-mudahan Allah angkat rezeki yang sebesar. Amin. Besar. Satu punya pohon-pohon 10 biji sudah. 300. Satu lagi punya pohon 10. Rata-rata 10 biji orang. 10. Satu lagi begini. Ada yang ngasih tahu, tapi tahu sebulan ya. Sekarang bulan satu. Itu sebulan. Oh ya Allah. Dia nyari Habib, mana yang tahu. Cukup kita di sini. Nah kita tahu Allah akan membukakan rezeki kita semua. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan yang hadir di majelis ini orang-orang yang seperti Abdurrahman bin Auf, insyaallah. Ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar Siddiq yang mengangkat bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang itu bukan gara-gara anak kuit ini. Orang yang sudah mengerti yang memberi ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, bukan cuma di dunia. Abdurrahman bin Auf ini kalau pikir-pikir dulu, datang ke Madinah tidak punya harta. Dan Abdurrahman bin Auf ini dulu ngambil barang sama Abu Bakar Siddiq. Itulah dia masuk Islam. Kenapa? Gara-gara pengaruh dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datang ke Madinah, mau dikasih harta tidak mau. Tolong tunjukkan aku pasar di mana di sini. Didoakan Nabi Muhammad. Kalau sudah Sayyidul Wujud yang mengangkat tangan di hadapan Allah. Akhirnya apa? Ini Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya. Di rumahnya tidak pernah stok tamu dia mas. Menjamu tamu terus. Satu Madinah di fakir miskin dia tanggung. Hartanya dikisarkan sekarang ini 7.000 triliun. Karena satu dinar itu 52 juta. Satu dinar. Hartanya Abdurrahman bin Auf ini. Pernah orang-orang di Madinah kesusahan. Kenapa? Karena korma mereka tidak bagus, busuk akhirnya. Abdurrahman bin Auf bilang, sudah aku beli dengan harga yang bagus. Semua kumpulkan ke rumah. Dia tanggung kerugian ahli Madinah karena tahu di sahabat Nabi semuanya yang berdagang ini sahabat. Dia muliakan sahabat Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Datang pedagang Yaman. Dia bilang, adakah di sini korma seperti ini? Ada. Abdurrahman bin Auf sudah bohong semuanya, kami tidak punya apa-apa sekarang. Kami lagi besar bohong lagi di bawah. Dia bilang, Abdurrahman bin Auf, tak punya Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, ya Abdurrahman, dia bilang, kau pilih aja, ambil saja, tak usah beli. Dia bilang, ambil saja. Dia bilang, nah, saya akan beli dengan harga 10 kali lipat. Dia bilang, daripada harga korma biasa, karena negeri kami lagi kena penyakit dan tidak ada obatnya kecuali ini barang. Dan aku akan untung dengan dia menjual 10 kali lipat. Ini pedagang Yaman ini akan dapat untung juga. Ya Allah, ini Abdurrahman bin Auf sudah ketakutan sama hartanya ini. Supaya tidak dituntut sama Allah, dia ngeri. Supaya tidak ini, dia beli orang-orang sedekah juga. Nah, tahunya Allah ganti lebih dari itu 10 kali lipat. Tidak bisa, kalau Allah sudah mau ngasih. Oh, orang mau dapat 7.000 triliun itu mesti keturunan dulu biasanya yang kaya. Dari kai sudah kaya dahulu. Ini Abdurrahman bin Auf enggak. Mulai dari dia menjadi orang kaya berusaha. Banyak sahabat, Anas bin Malik begitu juga. Semua dari Nabi Muhammad SAW. Para aulia bilang membaca dalail ini, kalau kita resepi, sepertinya kita duduk sama Nabi Muhammad. Kemudian harus merasakan duduk sama Nabi Muhammad. Sayyidul Wujud, pimpinan dunia dan akhirat. Allah menunjuk dia sebagai pimpinan semua makhluk ya Allah yang Allah ciptakan adalah Nabi besar Muhammad.
Jadi jangan pernah jauh dengan Nabi Muhammad. Apapun yang kita jalani di dunia ini sementara. Jangan takut sama kemiskinan, jangan takut sama kesusahan. Kalau sudah kenal sama Nabi, sudah diberikan jalan sama Allah, nah sudah, selamat kita. Kalau usah mikir, selamat gak ada keturunanku. Selamat, asal dia kenal. Anak kita kenal itu. Suruh mereka bersolawat dengan Nabi Muhammad. Tanyain, ditelefoni, bersolawat dulu. Terus didoakan, ya Allah. Kalau ada yang tidak baik, jangan pernah mendoakan yang tidak baik. Minta jadi baik semuanya. Mau itu saudara, mau itu orang itu menyakitkan hati kita atau tidak menyakitkan hati kita, tetap kita doain. Itulah pengikutnya Nabi Muhammad. Tak pernah putus asa. Doain terus. Alhamdulillah jadi baik insyaAllah. Oh ini bohongnya kita adalah doakan insyaAllah jadi baik. Al-Fatihah. Terus begitu. Yang ini doakan supaya jadi baik. Ini melemparkan bahasa yang tidak baik sama kita. Bikin kita sakit hati. Doakan. Orang tidak ngerti. Gimana? Tidak ngerti, tidak tahu sama Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah syukur ada jalan menuju ke Nabi Muhammad. Pedang tasbih sekarang. Jangan. Sisa umur kita ini harus kita gunakan benar untuk mendekati dan dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi besar Muhammad. Sudah itu aja pandangan hidup. Wah bahagia kita. Oh bahagia ke situ aja. Mandang hidup dah usah kemana-mana lagi. Ini tipuan semuanya. Takut setan semuanya mendengar ini takut. Ini nanti orang ini dekat sama Nabi. Di surga kita melihat tempat-tempat lain. Mikirin yang lain-lain. Kalau dekat sama Nabi, kun Habib Ali Habsyi itu. Apa kerjanya? Apa kerja? Bukan kita nyuruh kita, malah kita yang punya kerjaan. Subur insyaAllah. Subur berkat Rasulullah. Karena ini semuanya dari Nabi Muhammad. Kalau yakin kita benar, kecuali kita melihat, oh ada kerajaan selain Allah. Nah, namanya ini orang belum tahu bahwa yang punya dunia Allah. Orang yang sudah kenal bahwa yang punya dunia Allah dari Rasulullah. Sudah apa? Mau rumus, mau senang Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi ketika paceklik seperti corona kemarin di Indonesia, di Hadramaut pernah terjadi. Zaman Habib Ali Habsyi. Itu 7 bulan Habib Ali Habsyi nanggung 1 provinsi. Makannya yang nanggung bukan kerajaan, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sahibul Maulid ini. Siapa sekarang bisa ngasih makan 1 provinsi? Bukan 1 bulan, 7 bulan. Rezeki dari Allah datang. Allah dari mana-mana berdatangan bawa emas. Habib Ali Habsyi. Di mana-mana, dulu nggak ada pesawat, dulu nggak ada, tapi tiba-tiba orang datang. Oh, semuanya ini berkat apa? Rasulullah. Habib Ali Habsyi dapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan, Guru Zaini, ya orang-orang yang kau sudah dekat sama Nabi. Udah memang alam duduk sama Nabi. Setiap habis-habis ini kita kan ada waktu kita ngopi. Nah sekarang bukan waktu kita ngopi lagi. Waktu kita sholawat sambil ngopi. Kenapa? Ulun duduk sama Nabi, ngopi sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Rasulullah. Dapat setengah jam, 300 kali. Nyaman, sambung lagi. Al-bakhil man dzukirtu ismahu falam yusalli alaihi, kata Rasulullah bilang. Ya, orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW dan dia tidak menjawab sholawat tersebut. Mari kita. Ini pelit, sifat pelit dan kikir. Pelit memberikan maaf, pelit itu namanya. Tidak mau ngasih maaf, sakit hati benar. Inilah marah gara-gara marah, akhirnya itulah tidak boleh marah gitu. Karena sebab marah jadi dendam. Kalau sudah ada dendam, ini penyakit bahaya. Lebih bahaya daripada penyakit-penyakit yang ada. Nabi Muhammad tidak senang orang dendam. Jadi minta maafkan. Setiap jangan tidur kecuali sudah baca Fatihah dulu. Fatihah yang pertama, mudah-mudahan Allah maafkan semua orang-orang yang sama kita. Oh dia nyakitkan dia mau mengganggu anakku, dia mau mengganggu diriku, dia mau mencelakakan aku, keluarga aku. Sudah. Ini sebenarnya diizinkan juga oleh Allah. Mungkin Allah mau nasihati kita supaya kita tambah berfikir. Ambil hikmahnya ada. Al-Fatihah.
Gak usah diingat lagi masa lalu. Kita mau ngajar surga, bukan masa lalu, enggak bikin senang kita. Karena Nabi Muhammad bilang itu ada dendam dan itu penyakit. Udah, kalau sudah kita tahu ini membuat kita dendam, tinggalkan langsung. Kita mau deketin Nabi. Udah, baca Al-Fatihah. Habisnya kita baca Al-Fatihah lagi dengan niat mudah-mudahan Allah temukan kita dengannya dan dengan kekasih. Allah tidak haramkan kita bertemu dengan Allah dan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Allah berikan mimpi kita yang baik, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan melihat Allah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Habisnya Al-Fatihah lagi dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan yang berkah. Dan 3 kali Fatihah, habisnya Qul 3 kali, alhamdulillah, dengan habisnya sambil tidur baca istighfar sudah tadi. Ini yang sedikit-sedikit begini sambil tidur, ya Allah, ya Allah, atau ya Muhammad sallallahu alaihi Muhammad atau la ilaha illallah, terserah zikir yang begini. Hanyut tidur. Gak usah pakai tasbih, karena kalau pakai tasbih ganggu konsentrasi tidur. Kemudian bacain aja la ilaha illallah. Karena ada berapa zikir dengan walaupun tidak khusyuk diterima. Yaitu la ilaha illallah sama sholawat. 2 zikir ini walaupun tidak diterima. Baca la ilaha illallah. Ambillah itu. Ya ada yang berbicara Allah, ada yang resep itu. Lama-lama hilang sendiri, kita mikirin itu. Nikmat hidup ini, nunggulah sampai kita nanti hidup yang penuh dengan kenikmatan yang abadi di surga Allah. Di dunia kita senang, di akhirat kita senang. Amalin saja. Amalan begini-begini ini. Istighfar yang kita baca. Istighfar yang 27 itu 27. Jangan dibaca pagi saja kan sudah dibaca. Malam jangan lupa ya. Karena amalan ini pagi sama malam. Jangan lupa. Habis ini Dalailul Khairat, jangan dilupakan. Setiap hari baca terus. Ubud kadang-kadang berat. Baca ini. Tidak harus pakai namanya Allah itu. Kecuali hari Senin pertama pas pembuka. Pakilah itu Asmaul Husnanya. Namanya Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad. Kita di sini pakai nama Allah dan itu kita mau ngambil barokah. Jadi ditambah lagi dengan membaca Asmaul Husna dan itu. Supaya lebih terfokus ya. Tapi kalau mau baca langsung baca itunya saja tidak apa-apa pas hari Selasa langsung baca kirim Fatihah sama yang lain langsung baca Selasanya, tidak usah pakai Asmaul Husnanya atau Asmaul Nabi. Tapi kalau pembuka Senin pertamanya harus pakai kalau pembukanya ya. Yang seperti di buku dari hari Seninnya, Senin Selasa, paham ya, insyaallah. Nah kalau hari-hari yang lain langsung aja. Mungkin saya hari Rabu belum baca hari Rabu aja. Nah kalau ada hajat yang pengen kita dikabulkan oleh Allah, baca Senin terakhir sama doa. Dengan niat hajat itu dikabulkan. Senin terakhir sama doa. Insya Allah hajat yang kabul. Sama saja kita hatam satu dalam ini. Pengen anak kita dapat jodoh, misalnya pengen ini yang baik, pengen mau buka toko, di dalam toko kita pengen hatam dalail. Nggak sanggup, sudah baca Senin terakhir sama doa penutup di toko kita. Kalau bisa toko kita kenal dengan dalail, sudah suara dalail ada di sana. Istimewa ini dalail, memang warisan dari para aulia sholihin untuk menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tinggal 1 hari lagi kita besok, insyaallah besok kita bersama-sama membaca dalail dan istiqomahkan semua yang kita amalkan dengan ada yang kita tinggalkan. Hampir lagi bertemu lagi tanggal 8 insyaallah. Malam ke-8 itu baca Dzikrul Jalalah nanti. Jangan pakai tasbih ya, karena 12.000 ini takutnya nggak fokus kalian. Pakai cetan aja kan. Iya, pakai itu. Nah, kayak begini ya. Itu agak modern. Ya, ada
pakai cas itu ya. Nah, ada yang pakai tas, ada yang tidak punya, atau ada yang kalau ada yang mau tabarruk berapa itu harganya? Hah? 1.000 apa 15.000 apa? Nah, kalau memang ada yang mau itu, boleh. Tapi kita semuanya masing-masing punya kayaknya ya. Ya, sudah ada punyanya semuanya. Ya. Jadi insya Allah pakai itu aja supaya lebih khusyuk kita ada di sini. Nah, ada satu beb, anak tidak kuatan, mau duduk aja, tidak apa-apa, duduk aja. Tidak kuatan ngantuk, mau ikut hadir aja, tidak apa-apa semua. Ya, supaya ada berkahnya. Ini zikrul jalalah, ini kalau disebut. Dibilang menyebut nama Husain bin Umar, Umar bin Amr, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amr bin Husain adalah satu sahabat yang dulu punya penyakit bawasir, dekat sama Allah. Dia bilang, kalau di majlis disebutkan namanya Amr bin Husain, langsung Allah bukakan pintu rahmat. Kalau dengan nama sahabat aja dibuka pintu rahmat sama Allah, bagaimana kalau nyebut nama Allah langsung? Kita pengen pintu langit terbuka semuanya. Ngurusin dunia ini tidak jelas, kalau ngurusin pintunya Allah jelas. Nah, buka benar, tutup benar. Insya Allah kita dapatkan semuanya, insya Allah. Kalau Allah izinkan, namanya Allah mau memberikan sesuatu sama kita, insya Allah. Mungkin bacaan ini bisa sampai 5-6 jam, jadi harus siap. Jam 9 atau jam 8:30 kita sudah siap sini. Jam 9 mulai 10, 11, 12, 1, 2, 3. Yang punya suami minta izin. Kalau enggak, jangan. Kalau enggak diizinkan suami, jangan di rumah baca sendiri aja, enggak apa-apa. Ya. Kalau yang diizinkan boleh, ibu-ibu mau datang ke sini boleh. Yang laki-laki mau izin sama siapa? Izin sama istri. Ya mudah-mudahan ala salamah insyaAllah semuanya. Allah terima kita semuanya insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala mantapkan hati kita hingga kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahagian ya kullu salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Oh, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala namanya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Allah wali dunia dan syafaat Nabi Muhammad bertahan kepada Allah SWT. Allah angkat derajatnya, Allah nadir dia dan pihak dia dari segala yang tidak baik. Allah berikan keberkahan dunia, keberkahan hidup, keberkahan dalam pekerjaan. Niat ini dan niat kepada Allah SWT diseluruh kalimatul Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا الله منكم